Janganlah kau khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal padanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bersyukur kita pada pagi hari ini masih bisa berkumpul bersama dengan keluarga kita yang ada di rumah saat ini untuk kita boleh bersama-sama beribadah. Walaupun di rumah masing-masing, tetapi kita percaya 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau buka di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-16 ayat 7 sampai yang ke-11. Kitab Mazmur pasal yang ke-16 ayat 7 sampai yang ke-11. Kita mau baca bersama-sama. Silakan Bapak Ibu Saudara bisa menyimak ataupun membaca di rumah masing-masing. Mazmur 16 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-11. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita datang ke hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau angkat pujian berkat kemurahan-Mu. Semua
Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan datang ke hadirat Tuhan bersama-sama. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Pada pagi hari ini kami masih boleh bersama-sama berkumpul bersama dengan keluarga kami, untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan, Kau yang akan urapi setiap hati kami, pikiran kami, supaya kami tertuju kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah ibadah kami ini boleh membuat kami Tuhan semakin dekat kepada Engkau, dan kami boleh menjadi serupa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah Engkau Tuhan Yesus yang akan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau angkat satu pujian. Tuhan, ku mau menyenangkan.
kasih Tuhan, di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini kita akan mendengarkan beberapa warta gereja. Untuk yang pertama, kegiatan selama sepekan, baik itu ibadah raya, sekolah minggu maupun PKMB, menunggu info dalam beberapa hari ke depan. Karena kita tahu bahwa PPKM selesai tanggal 9 Agustus, jadi untuk keputusannya nanti menunggu info yang akan disampaikan melalui grup gereja. Kemudian yang kedua, ibadah sekolah minggu hari ini akan dilaksanakan secara online melalui Telegram. Seperti minggu lalu, masih sama jam 9 pagi, yang bertugas nanti Ibu Yohana. Kemudian yang ketiga, untuk persembahan dan persepuluhan dapat dikumpulkan secara kolektif atau Bapak Ibu Saudara dapat langsung berikan kepada bendahara gereja. Yang keempat, gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Baidowi, Ibu Dewi, Ibu Is, Saudari Kesya, Saudari Dela, Bu Anis, dan Bu Prapti. Baik, itu saja pengumumannya Bapak Ibu Saudara. Untuk nanti info yang akan datang mungkin menyusul, bisa langsung nanti Gembala Sidang akan memberikan info melalui grup gereja. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk kita boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Muda Ardi. Namun sebelumnya kita mau angkat pujian, Satu Hal Yang Kurindu. Dan
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama untuk kita boleh kembali merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mau berdoa, kita mau pimpinan kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sampai saat ini Tuhan, kami masih boleh ada, kami masih boleh menikmati setiap berkat-berkat-Mu. Semua karena kasih dan penyertaan Tuhan. Kau Tuhan boleh menyertai kami dalam segala aktivitas kami, baik dalam pekerjaan, studi kami, bahkan setiap pelayanan yang boleh Tuhan percayakan tengah segala situasi yang saat ini kami hadapi. Kami percaya Kau Tuhan yang boleh senantiasa berdiri bersama dengan kami, Kau Tuhan yang boleh membukakan jalan kami bagi setiap orang percaya. Kami percaya Tuhan pagi hari ini pun Kau hadir di tengah-tengah kami, Kau Tuhan yang boleh datang menyertai kami, berikan kami pemahaman, sehingga firman yang boleh kami terima nantinya boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Firman ini yang boleh menguatkan kami untuk kami boleh berjalan dalam ketetapan. Kami serahkan setiap kami pribadi lepas pribadi, setiap umat-Mu. Biarlah Kau sendiri Tuhan yang boleh senantiasa menyertai kami secara pribadi, memimpin kami secara pribadi, sehingga kami boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Kami serahkan firman pagi hari Tuhan, kami siap menyambut berkat-Mu, hanya di dalam nama-Mu yang kudus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, mengucap syukur pagi hari ini kita masih boleh ada sampai saat ini. Itu semua karena kasih kemurahan Tuhan, itu yang harus kita terus ingat. Sehingga ucapan syukur demi ucapan syukur yang terus harus kita naikkan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang boleh senantiasa menyertai kita di tengah segala situasi yang mungkin tidak baik saat ini. Tapi kita percaya bahwa di tengah segala situasi apapun Tuhan ada di tengah-tengah kita, menyertai kita bagi setiap orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akan buka bagian firman Tuhan kita pagi hari ini. Bagian firman Tuhan kita pagi hari diambil dari kitab Mazmur pasal yang 47, ayat yang pertama sampai yang kedua. Mari kita akan buka bersama-sama. Mazmur pasal 47 ayat yang pertama sampai yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Kembali perhatikan ayat yang kedua, kita akan baca sekali lagi. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Amin. Berbahagialah bagi kita sekalian yang sudah membaca, sudah mendengarkan, bahkan merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman ini nantinya boleh menjadi dasar dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan bagian firman Tuhan kita pagi hari ini di ayat yang pertama dan yang kedua masuk dalam perikop Allah Raja seluruh bumi. Ini menjadi gambaran bahwa seluruh dunia ini kepunyaan Allah. Kalau kita perhatikan secara khusus di ayat yang kedua, Bani Korah katakan, hai segala bangsa bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Ayat yang ketiga, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Bapak Saudara, ini menunjukkan rasa kekaguman, rasa bangga yang dimiliki pemazmur bagi Allahnya. Begitu bangganya dia punya Allah yang sedemikian dahsyatnya. Begitu bangganya dia yang memiliki Allah yang begitu luar biasanya. Sehingga ditunjukkan dalam mazmurnya ini seperti ucapan syukur, seperti ungkapan bahagia yang ditunjukkan oleh pemazmur. Pagi hari saya rindu untuk kita boleh belajar bersama-sama dari bagian firman Tuhan ini. Bagaimana kita menyadari bahwa kita punya Allah yang begitu luar biasa. Terlepas dari segala apa yang terjadi dalam hidup kita, terlepas dari segala situasi yang mungkin saat ini kita hadapi, masalah yang saat ini tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita, tapi yakinlah, ingatlah bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Sama seperti pemazmur tadi katakan bahwa Allah dahsyat, Allah adalah dahsyat. Begitu pula Allah kita, Allah Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita punya Allah yang luar biasa, kita punya Allah yang dahsyat. Buktinya apa? Bapak Ibu Saudara masih boleh ada sampai saat ini, semua karena kedahsyatan Allah kita. Nah, pagi ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita mengingat bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Allah yang dahsyat. Ayat yang kedua tadi dikatakan, hai segala bangsa, ajakan pemazmur. Bukan hanya mengajak orang di sekitarnya, tapi dikatakan, hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukan Allah dengan sorak-sorai. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam setiap ajang pemberian penghargaan bergengsi, di mana pemberi penghargaan tersebut biasanya diberikan kepada penilaian seseorang terhadap seseorang yang lain yang dianggap telah memiliki prestasi tertentu, punya prestasi tertentu, punya kontribusi tertentu dalam perkembangan satu bidang tertentu. Contoh, kalau kita perhatikan akhir-akhir ini, Bapak Saudara perhatikan media, ada Olimpiade Tokyo. Jadi skalanya bukan nasional lagi, skalanya internasional. Nah, Indonesia juga mengirimkan kontingen-kontingennya. Bahkan beberapa waktu yang lalu sempat dihebohkan dengan bagaimana kontingen Indonesia mendapatkan medali emas di cabang bulu tangkis. Nah, ini satu hal yang luar biasa, satu hal yang membanggakan.
Ada satu penghargaan yang diberi. Ketika mendapat juara 1, mendapat medali emas. Juara 2 mendapat medali perak. Juara ketiga mendapat perunggu. Tapi terlepas dari itu semua, ada satu kebanggaan tersendiri yang dibawa. Bukan hanya kepada si pribadi yang menang, tapi juga seluruh bangsa yang dibawa. Karena kontingen ini berangkat membawa nama bangsa Indonesia. Jadi ketika mereka menang, lagu kebangsaan dinaikkan, ada satu rasa bangga tersendiri. Bahkan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya tanpa terkecuali, kita yang masuk di dalam satu lingkup bangsa Indonesia ini pun juga bangga. Wah, kontingen Indonesia berhasil menjuarai, mendapat medali emas. Nah, biasanya penghargaan diberikan dalam situasi yang demikian. Diberikan kepada seseorang yang dianggap telah memiliki prestasi tertentu, telah melakukan kontribusi yang besar pada satu bidang tertentu. Contohnya tadi di bidang olahraga, ada lagi mungkin di bidang musik, atau bahkan di bidang politik, ada pemberian Nobel tersendiri. Nah, seperti itu, saudara, dan masih banyak lain. Nah, biasanya ketika pemenangnya sudah diumumkan, oh, Pak A, Pak B, saudara A, saudara B mendapat juara 1, mendapat juara 2. Ketika ini sudah diumumkan, biasanya seluruh tamu yang hadir ini akan memberikan standing ovation. Apa itu standing ovation? Penghargaan secara pribadi. Apa yang biasanya dilakukan ketika seseorang melakukan standing ovation? Apakah hanya bertepuk tangan? Wah, luar biasa. Wah, Pak A, saudara B mendapat juara 1, mendapatkan medali emas, medali perak. Para hadirin silakan. Ada standing ovation. Apakah hanya bertepuk tangan saja? Ataukah berdiri saja? Tidak, Bapak Saudara. Biasanya disertai dengan berdiri dan bertepuk tangan. Satu ungkapan yang luar biasa, satu hal yang meriah dari para hadirin yang hadir pada waktu itu. Bukan hanya sekedar tepuk tangan tanpa ekspresi, bukan hanya sekedar berdiri saja tanpa ekspresi, tidak, tetapi ada ekspresi, ada ungkapan bahagia, ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Bapak Saudara, kira-kira ketika kita berbicara standing ovation, satu penghargaan secara pribadi yang ditujukan kepada para pemenang, para peraih penghargaan, kira-kira apa makna dari semuanya itu? Bapak Saudara, tindakan ini menunjukkan rasa hormat. Artinya menghormati perjuangan yang sudah mereka lakukan. Ada rasa kagum yang ditunjukkan bagi mereka yang sudah memenangkan penghargaan tersebut. Karena usaha mereka, karena jerih payah mereka, bahkan mereka mampu mengharumkan nama bangsa. Nah, ini satu hal yang luar biasa. Ada rasa bangga tersendiri. Nah, ada rasa bangga yang tersendiri yang tinggi yang diberikan kepada orang-orang tersebut yang boleh mencapai kemenangan tersebut. Saudara, tidak bisa kita pungkiri bahwa memang itu semua dapat dirasakan apa yang telah orang itu perbuat selama hidup. Apa yang telah mereka lakukan sampai di titik itu pun, bahkan orang lain pun juga ikut merasakan. Bahkan ketika orang tersebut membawa nama bangsa. Kita perhatikan kemarin ketika menang, wah, masuk di media-media manapun. Bahkan ada tribut-tribut tersendiri secara personal dari beberapa orang. Nanti bagi yang menang mendapatkan medali emas, ada pemberian penghargaan secara pribadi, ada yang memberi rumah, ada yang memberi tanah, apartemen, dan banyak lain sebagainya. Ini wujud satu rasa kebanggaan, rasa hormat, rasa kagum tersendiri. Ini tidak bisa dipungkiri bahwa lapisan yang lain pun juga ikut merasakan yang seperti itu. Nah, saudara, pada dasarnya manusia memang akan selalu demikian. Manusia akan selalu demikian. Sadar atau tidak sadar, kita sebenarnya mampu menghargai. Sadar atau tidak sadar, sebenarnya kita mampu memberikan rasa hormat, bahkan pujian kepada pribadi lepas pribadi. Pribadi yang telah kita tahu betul sudah berbuat sesuatu yang baik. Bahkan secara khusus, apalagi itu bagi kita. Apalagi kebaikan itu bagi kita. Pasti rasanya kita mampu. Pada dasarnya mampu memberi rasa hormat kepada orang-orang tersebut, ya saudara. Tepuk tangan yang menyertai, rasa hormat yang menyertai. Nah, saudara, ini adalah gambaran ungkapan satu penghargaan dan antusiasme yang menandakan apresiasi dan kebahagiaan kita pada satu pribadi. Ikut merasa bangga, ikut merasa terhormat seperti ini. Saudara, kalau kita berbicara standing ovation, kalau kita berbicara penghormatan, ketika kita berbicara tepuk tangan, penghargaan yang diberikan, ternyata tepuk tangan itu sudah lama menjadi budaya kekaisaran Romawi. Bahkan kalau kita perhatikan pada bagian firman Tuhan, sudah dijelaskan di sana bagaimana ini menjadi budaya
Kekaisaran Romawi selama pertunjukan teater pada waktu itu atau saat pengutusan berperang, tepuk tangan menjadi cara bagi para pemimpin untuk memberi support dan apresiasi. Bahkan kegiatan olahraga ini pun juga sudah ada sejak masa Romawi. Ada Olimpik sejak masa Romawi, olahraga, satu pertandingan yang dipakai. Bahkan nanti ketika ada yang menang diberikan tepuk tangan. Ini sudah ada sejak zaman dulu, bukan hanya saat ini. Artinya apa? Rasa bangga, membanggakan, rasa hormat, menghormati itu sebenarnya ada dalam diri setiap pribadi sejak manusia diciptakan. Ini menunjukkan rasa support kita, bagaimana kita menunjukkan rasa hormat kita, menyemangati saudara-saudara kita. Kalau kita mampu memberi apresiasi, kita mampu memberi semangat, kita mampu menghargai, menghormati setiap orang-orang di sekeliling kita yang mereka bertanding dengan sungguh-sungguh. Sekarang pertanyaannya sebagai orang-orang percaya, bagaimana dengan apresiasi kita terhadap Tuhan kita? Kalau kita mampu memberi kepada orang, ini baik saudara. Memberi standing ovation, menghargai setiap apa yang boleh dilakukan mereka, apalagi membawa nama baik bangsa, membawa harum nama bangsa, satu hal yang luar biasa. Itu memang harus ada dalam kehidupan kita. Tetapi sekarang pertanyaan yang kedua yang mau saya tanyakan kepada kita, kalau pada sesama manusia kita bisa memberi yang terbaik, bagaimana dengan apresiasi kita terhadap Tuhan kita? Nah, Bapak Saudara, dengan bagian firman Tuhan yang kita baca pada kesempatan pagi hari ini, apakah selama ini kita sudah memberikan rasa hormat? Sudahkah kita memberikan rasa hormat kita, kekaguman kita, rasa bangga kita yang layak kepadanya? Yang di sini adalah Tuhan. Mari kita tanya dalam hati kita, sudahkah kita memberikan rasa hormat kita kepada Tuhan kita? Sudahkah kita memberikan rasa bangga kita kepada Tuhan kita? Sudahkah kita memberikan rasa kagum kita kepada Tuhan kita? Ataukah sebaliknya, hanya dalam kondisi yang baik saja kita bisa datang kepada Tuhan? Hanya dalam kondisi yang sesak sekali baru ingat Tuhan? Atau dalam kondisi-kondisi yang lain, kondisi-kondisi secara personal? Karena setiap orang berbeda-beda. Ada orang yang datang kepada Tuhan ketika dia dalam kondisi yang baik. Kalau aku kondisiku baik, aku bisa datang kepada Tuhan. Tapi ketika kondisiku terpuruk, aku tidak bisa. Bahkan ada yang sebaliknya. Ketika kondisinya terpuruk, nangis-nangis datang sama Tuhan. Tuhan kok seperti ini, Tuhan kok seperti itu, Tuhan kok seperti ini, kenapa kok seperti itu. Tapi dalam kondisi yang baik lupa sama Tuhan. Bahkan ada orang yang tidak sama sekali ingat Tuhan. Entah itu dalam kondisi baik, entah itu dalam kondisi yang tidak baik, dia lupa kalau dia punya Tuhan. Tapi sebaliknya juga ada orang yang selalu ingat Tuhan, selalu mengucap syukur dalam kehidupannya. Entah itu dalam kondisi baik, entah itu dalam kondisi tidak baik, selalu mengutamakan Tuhan dalam hidup. Nah, saudara, setiap pribadi lepas pribadi punya pandangan dan pemikiran yang berbeda-beda. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Bagaimana apresiasi kita terhadap Tuhan kita? Sudahkah kita memberikan rasa hormat kita? Sudahkah kita memberikan rasa kagum kita? Menunjukkan rasa kebanggaan kita? Inilah aku punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa senantiasa ada dalam hidupku. Terlepas situasi yang kita hadapi saat ini, atau justru hanya keluh kesah dan kekecewaan atas segala permintaan yang tidak kunjung dikabulkan, wis doa tiap hari tidak pernah dijawab Tuhan, pada akhirnya malas. Ngapain aku doa? Ngapain aku datang ke gereja? Tuhan tidak pernah jawab doa. Tuhan tidak pernah ini, tidak pernah itu. Ataukah itu yang ada dalam diri kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan dalam Mazmur pasal yang ke-47, bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, bagian firman Tuhan ini berasal dari Mazmur atau gubahan oleh seorang Bani Korah. Siapa itu Bani Korah? Kira-kira siapa itu Bani Korah? Bapak Saudara, Bani Korah ini adalah keturunan suku Lewi. Dia keturunan langsung suku Lewi yang bertugas menjaga kemah Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan dalam 1 Tawarik pasal 9 ayat yang 19, mari kita akan buka. Tawarik, 1 Tawarik pasal yang ke 9 ayat yang ke 19. Bagian firman Tuhan katakan, Salum bin Kore bin Yasaf bin Koraf dan saudara-saudara sepuaknya, yakni orang-orang Korah, mempunyai tugas jabatan sebagai penjaga-penjaga ambang pintu kemah, seperti bapak-bapak
mereka bertugas di perkemahan Tuhan sebagai penjaga pintu masuk. Siapa Bani Korah? Jadi Bani Korah ini adalah keturunan suku Lewi yang bertugas menjaga kemah Tuhan. Mereka penjaga kemah Tuhan, penjaga pintu bait Allah dan sekaligus menjadi pemuji bait Allah pada zaman Raja Yosafat. Bapak Ibu Saudara, para pengolah roti sebagai para penjaga kemah Tuhan, mereka ini memahami sekali keberadaan kemah Tuhan sebagai tempat kehadiran Tuhan. Mereka menyadari bahwa di tempat ini loh Tuhan hadir, di tempat ini loh Allah hadir. Mereka menyadari bahwa kemah Tuhan sebagai tempat kehadiran Tuhan sekaligus tempat di mana Tuhan memperdengarkan firman-Nya dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kuasa Tuhan. Pada akhirnya hal-hal tersebutlah yang mereka respon dalam nyanyian dan pujian yang mereka lakukan. Makanya kalau kita baca tadi di ayat yang kedua sampai yang ketiga menunjukkan rasa bangga mereka, kekaguman mereka kepada Allah mereka. Mereka mengalami secara langsung sebagai penjaga kemah, sebagai penjaga pintu gerbang, mereka mengalami langsung bagaimana hadirat Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita pagi ini. Saudara, tidak sedikit rasa kekaguman orang percaya akan Tuhan seakan-akan telah tertutupi oleh berbagai peristiwa yang terjadi. Kalau kita perhatikan akhir-akhir ini, tanpa kita sadari, banyak anak-anak Tuhan, banyak orang-orang percaya yang merasa bahwa semakin ke sini rasa kekaguman mereka kepada Tuhan seakan-akan telah tertutupi oleh berbagai peristiwa yang terjadi di hari-hari ini. Fokus perhatian orang-orang seperti telah tergantikan dengan berbagai berita, dengan berbagai kejadian-kejadian yang tanpa disadari telah diakui sebagai hal yang seolah-olah lebih dahsyat daripada Allahnya. Benar Pak Saudara? Mari kita coba lihat, tidak usah jauh-jauh, kita lihat dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari, ketika kita mendengar berita-berita, ketika kita mendengar situasi-situasi yang ada saat ini, pikiran kita dialihkan dengan berita yang ada. Sampai akhirnya fokus kita hanya kepada itu dan kita lupa Tuhan. Benar? Bagian firman Tuhan minggu yang lalu diingatkan, jangan disesatkan. Jangan mudah disesatkan dengan berita-berita palsu, dengan berita-berita hamba. Artinya apa? Kalau fokus kita tidak kita jaga, pada akhirnya apa? Pandangan kita pun berbeda. Yang menjadi fokus kita pun berbeda. Gak lagi kepada Tuhan kita, melupakan segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ada ditutupi dengan segala tantangan, ditutupi dengan segala masalah, seolah-olah masalah itu lebih besar. Berita di mana-mana berbicara tentang COVID-19, ini itu. Banyak orang percaya, banyak orang tidak percaya. Ini itu. Pada akhirnya membuat kita melupakan Tuhan. Tanpa kita sadari kita sibuk dengan keberadaan diri kita sendiri. Kita sibuk keluar, cari vitamin, beli obat, beli ini, beli itu. Padahal orang tidak sakit sekalipun menjaga diri beli obat. Bukan berarti salah ya, saya tidak bilang tidak boleh beli obat. Boleh, menjaga diri itu penting, saudara. Tapi jangan sampai melupakan Tuhan. Jangan lupa kita punya sang sumber hidup. Segala sesuatu sudah digariskan Tuhan. Manusia boleh berusaha, manusia punya hak untuk melakukan ini dan itu, tapi jangan pernah melupakan Tuhan. Seringkali fokus perhatian banyak orang hari-hari ini telah digantikan dengan berbagai berita, berbagai kejadian yang tanpa disadari telah diakui sebagai hal yang lebih dahsyat daripada Allah. Saudara, ini masih ada hubungannya konteks dengan bagian firman Tuhan minggu yang lalu. Kalau bagian firman Tuhan minggu yang lalu kita belum pahami, pada akhirnya ini yang terjadi dalam hidup kita. Fokus Allah kita kepada Allah kita digantikan dengan apa yang ada di sekeliling kita saat ini. Dibandingkan kuasa Tuhan yang luar biasa. Pada akhirnya seolah-olah penyertaan Tuhan sepanjang hidup kita sampai saat ini sudah kalah dibandingkan dengan berita saat ini. Bapak Saudara, meskipun setiap orang percaya mengakui bahwa ia memiliki Tuhan, aku punya Tuhan, aku punya Tuhan, aku punya juru selamat, punya raja di atas segala raja. Tetapi kekaguman itu seringkali hanya berhenti sebatas pengetahuan. Hanya berhenti pada sebatas level pengetahuan saja. Sedangkan untuk respon, tindakan, gairah, dan ekspresi hidup menunjukkan bahwa Tuhan seolah-olah tidak sedahsyat yang seharusnya. Kita tahu kita punya Tuhan, kita sadar kita punya Tuhan, tapi tidak ada gairah. Pada akhirnya apa? Sudah tahu punya Tuhan, kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang luar biasa. Tapi ketika gairah dalam diri kita tidak ada, ya hanya sebatas pengetahuan. Oh Tuhan itu luar biasa, oh Tuhan itu pencipta dunia. Tapi kita masih punya ketakutan. Tapi kita masih memiliki keraguan-keraguan dalam diri. Sesungguhnya ketika kita menyadari itu semua, ketika kita memiliki respon yang benar, ketika kita memiliki tindakan yang benar, bahkan gairah hidup, dorongan dalam diri, bahwa kita punya Allah yang luar biasa,
sesungguhnya ketakutan itu tidak akan ada dalam hidup kita. Keraguan-keraguan itu sudah tidak akan ada dalam kehidupan kita. Tapi yang ada saat ini apa? Banyak orang pikirannya sudah dialihkan. Karena apa? Tadi loh, firman Tuhan minggu yang lalu. Kita mudah disesatkan. Singkirkan itu dalam kehidupan kita. Jadikan firman Tuhan itu menjadi dasar dalam kehidupan kita. Milikilah kekaguman kepada Tuhan kita. Milikilah rasa hormat kepada Tuhan kita. Ketika kita benar-benar menyadari itu semua, yakinlah dan percaya. Tuhan hadir di tengah Bapak Ibu, Saudara saat ini. Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, terlepas apapun yang saat ini kita rasakan. Nah, Saudara, mari kita ingat pesan Tuhan beberapa minggu yang lalu yang saya sampaikan, Saudara. Bahwa tidak sedikit orang percaya telah kehilangan nilai mahal yang berhubungan dengan hal kerajaan surga. Kita harus ingat, Saudara. Kita ini warga kerajaan surga. Artinya kita harus merepresentasikan Bapa kita yang di surga. Kalau kita mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan. Jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Makanya bagian firman Tuhan pagi hari ini saya ingatkan kembali bagaimana kita punya Allah yang luar biasa, bagaimana kita punya Allah yang dahsyat. Kalau kita bisa merasa kagum kepada sesama kita yang beroleh penghargaan yang luar biasa, kita pun juga ikut merasakan bagaimana apresiasi kita kepada Tuhan kita. Yang boleh menyertai kita sampai saat ini, Dia yang rela mati di atas kayu salib menebus dosa Bapak Ibu Saudara dan saya. Bagaimana respon kita? Masihkah ada tindakan yang benar kita kerjakan? Bagaimana gairah dalam diri kita? Bagaimana rasa hormat kita? Mari kita lihat dalam diri kita. Bapak Saudara, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan berkaitan dengan pesan Tuhan pagi hari ini. Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus ada dalam kehidupan kita? Mari kita akan perhatikan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, yang pertama mari kita akan perhatikan dari Mazmur pasal 47 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai segala bangsa-bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Bapak Saudara, apa yang harus kita lakukan? Untuk beri apresiasi kepada Allah kita. Bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat, sehingga pemahaman kita benar-benar memahami yang sesungguhnya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyadari kembali bahwa semua karena pertolongan Tuhan. Artinya segala apa yang ada dalam kehidupan kita, bahkan keberadaan Bapak Ibu Saudara dan saya, kita ini sampai saat ini semua karena pertolongan Tuhan. Itu yang harus kita sadari. Ini yang pertama yang harus ada dalam kehidupan kita. Menyadari kembali bahwa semua karena pertolongan Tuhan. Ketika kita menyadari ini semua, maka apresiasi kita akan semakin melengkapi kemenangan kita. Saudara, tidak cukup hanya kita sebatas tahu Tuhan. Oh, aku tahu Tuhan. Oh, Tuhan ini hanya sebatas pengetahuan. Oh, Tuhan itu seperti ini loh, menciptakan dunia beserta isinya. Tapi kita perlu masuk lebih dalam kerelung hati Tuhan, sehingga kita boleh merasakan apa yang Tuhan rasakan. Merasakan apa yang Tuhan mau ada dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Saudara, mari kita perhatikan bagian firman Tuhan pagi hari ini. Kenapa kok Bani Korah bisa begitu menghargai Tuhan sebagai Tuhan yang dahsyat? Sampai dia mengatakan Allah ini loh, Allah yang dahsyat. Bahkan dia ada mengajak orang-orang di sekitarnya saja, dikatakan segala bangsa. Dia mengajak orang-orang segala bangsa. Kenapa kok Bani Korah bisa sampai sebegitu besarnya menghargai Tuhan sebagai Tuhan yang begitu dahsyat dalam kehidupannya? Saudara, ini semua tidak lain karena posisi Bani Korah ini unik. Kalau kita perhatikan posisi Bani Korah ini unik. Mereka bertugas menjaga pintu kemah Tuhan. Tadi di awal saya katakan bahwa Bani Korah ini keturunan Lewi. Tugasnya menjaga pintu kemah Tuhan. Mereka bertugas menjaga pintu kemah Tuhan yang senantiasa dapat pada akhirnya karena posisi mereka, karena tugas mereka, pada akhirnya mereka dapat merasakan dan menyaksikan secara langsung kehadiran Tuhan yang nyata. Ditambah kehadiran Tuhan dalam bentuk firman yang berkuasa. Saudara, ini penting ada dalam kehidupan kita. Kalau kita baca bagian firman ini, jangan hanya melihat dari satu perspektif saja. Oh, berarti yang bisa melihat Tuhan itu yang ada dalam posisi ini. Kalau kita dalam konteks saat ini, berarti posisi ini tugasnya Pak Pendeta, tugasnya Pak seksi-seksi panitia-panitia tertentu. Ya. Konteks di sini yang dimaksud bagaimana kita mau membuka hati kita hanya untuk Tuhan. Ketika kita mau membuka hati kita untuk Tuhan, biarkan Tuhan masuk dalam diri kita, kita akan mampu merasakan Tuhan. Konteks masa perjanjian lama dan saat ini berbeda. Kalau masa saat ini kita percaya bahwa tubuh kita ini lebih baik Tuhan. Makanya ketika kita menyerahkan diri kita pada Tuhan, hidup kita bukan milik kita lagi, tapi Tuhan yang ada dalam diri kita, Tuhan yang ada dalam diri Bapak Ibu Saudara dan saya.
Bapak Saudara, kehadiran Tuhan yang demikian pada waktu itu direspon dan disambut mereka dengan rasa hormat dan bangga sambil mengeluh-elukan Tuhan dengan sorak-sorai. Konteksnya apa sih maksudnya? Maksudnya dengan mereka mengalami secara langsung, mereka mampu mengekspresikan, mereka bisa melakukan, mereka mampu memperkatakan Tuhan. Karena mereka merasakan secara langsung. Begitu pula dalam kehidupan kita, rasakan Tuhan secara langsung. Saudara. Yakinlah dan percaya ketika kita mampu merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kita, terlepas segala situasi apapun yang ada dalam hidup kita, saya yakin dan percaya yang keluar dari ucapan mulut kita ini hanya ucapan syukur. Tidak ada lagi umpatan, tidak ada lagi marah-marah, karena kita percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan ada dalam hidup kita adalah yang terbaik. Itu pula yang dirasakan Bani Korah pada waktu itu, pemazmur pada waktu itu. Bagaimana dia mampu mengeluh-elukan Tuhan, bagaimana dia mampu mengakui kedahsyatan Tuhan dalam hidup mereka, karena mereka mengalami hadirat Tuhan secara nyata. Ini yang dimaksud sebagai bukan hanya pendengar yang baik, tapi menjadi pelaku yang baik, pelaku firman. Tidak cukup hanya sekedar mereka merasakan, tapi mereka juga melakukan itu semua. Itu pula yang harus ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Bukan saja mereka menikmatinya sendiri, namun pemazmur Korah, Bani Korah, yang mengajak segala bangsa. Kalau kita perhatikan ayat yang kedua tadi, hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Saudara, dia tidak menikmati apa yang dia rasakan secara pribadi. Dia tidak menikmatinya secara pribadi, tapi Bani Korah mengajak segala bangsa untuk turut bertepuk tangan, menyatakan sukacita mereka di hadapan Tuhan. Tepuk tangan ini adalah satu sikap bentuk apresiasi sukacita. Satu hal yang luar biasa. Makanya ketika kita ada di gereja, ada penyembahan. Wujud penyembahan itu bagaimana kita merasakan mengapresiasi Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ada tepuk tangan, ada pujian, ada sukacita. Makanya tidak salah kalau di luar sana ada orang yang berkata, wong Kristen itu mehenek masalah, senang susah pakai nyanyi. Ya, saudara, bukan nyanyinya yang menjadi konteksnya, tetapi bagaimana dengan pujian penyembahan itu kita mengekspresikan kasih Tuhan yang nyata dalam hidup kita, terlepas dari segala apapun yang kita hadapi saat ini. Saudara, orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan, dia akan mampu mengekspresikan segala apa yang ada dalam dirinya hanya kepada Tuhan saja. Tidak peduli di situasi apapun, dalam kondisi apapun. Kalau Bapak Ibu Saudara datang di gereja, perhatikan kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Kalau ada seseorang yang memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidupnya, artinya apa? Ini sudah menjadi ciri bagaimana hidupnya diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena apa? Dia datang ke gereja hanya untuk kepada Tuhan, tidak ada yang lain. Ini pula yang mau disampaikan Bani Korah kepada orang-orang pada waktu itu. Dia menyampaikan bagaimana kedahsyatan Tuhan. Ketika dia mengalami hadirat Tuhan, dia tidak menikmatinya secara pribadi, tapi dia ajak segala bangsa untuk bertepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, tepuk tangan yang diberikan ini adalah wujud ekspresi, apresiasi, rasa sukacita, gairah. Bagaimana kita mengikut Tuhan, bagaimana kita menghargai Allah, bagaimana kita menghormati Allah. Apakah hanya itu saja yang pada akhirnya membuat Bani Korah, karena dia penjaga pintu gerbang, dia merasakan hadirat Tuhan setiap hari, pada akhirnya dia mengekspresikan itu semua? Tidak, saudara, kalau kita perhatikan di saat yang sama pula Bani Korah sebagai pelayan di kemah Tuhan pun juga melihat saat Tuhan melindungi bait kudusnya, di mana Allah melindungi bait kudusnya dari tangan musuh, terutama ketika mengingat Yerusalem pada waktu itu dikepung oleh Sanherib, raja bangsa Asyur. Saudara bisa perhatikan nanti secara pribadi dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat 13 sampai yang kesekian, ayat 18, pasal 18 dan pasal yang ke-19 di kitab 2 Raja-Raja. Bagaimana Sanherib dan pasukannya mengepung. Saudara, dalam peristiwa pengepungan tersebut, Tuhan begitu dahsyat. Kedahsyatan Tuhan ditunjukkan dengan mengalahkan segala pasukan Asyur dan memukul kalah Raja Sanherib pada waktu itu. Dan itu disaksikan secara langsung oleh Bani Korah, yang pada akhirnya menunjuk, ini menjadi satu gairah dalam dirinya. Inilah Allahku yang luar biasa. Oleh kuasa Tuhan, pada akhirnya Yerusalem tidak dapat oleh kuasa Tuhan Yerusalem tidak dapat dimasuki oleh pasukan Asyur. Mereka tidak bisa masuk ke Yerusalem sebab apa? Tuhan sendiri yang memagari, Tuhan sendiri yang membentengi, sehingga kota ini selamat, ya saudara. Kota ini selamat dari tangan Sanherib. Kalau kita baca secara menyeluruh di kitab 2 Raja-Raja tadi,
2 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 32 sampai yang ke-35 dijelaskan di sana bagaimana Tuhan melalui malaikatnya meluluh lantahkan pasukan Asyur. Dikatakan sebanyak 185.000 pasukan. 185.000 pasukan diluluh lantahkan. Saudari, satu hal peristiwa yang luar biasa. Bisa dikatakan ini epic moment. Satu hal yang luar biasa. Yang pada akhirnya menggugah hati seorang Bani Korah. Bagaimana kedahsyatan Allahnya yang akhirnya mampu menunjukkan ekspresi apresiasinya kepada Tuhan. Oh, inilah Allahku, begitu luar biasanya Allahku. Inilah yang membuat Bani Korah mengungkapkan pengakuannya terhadap Tuhan dan sekaligus mengajak segala bangsa mengakui kedahsyatan Allah yang maha tinggi itu. Saudara, dalam pengakuan itu dikatakan bahwa Tuhan adalah dahsyat, ayat yang ketiga. Raja yang besar atas seluruh bumi. Artinya apa, Bapak Saudara? Kunci yang pertama, bagaimana kita mampu merasakan kedahsyatan Tuhan adalah menyadari kembali bahwa semua karena pertolongan Tuhan. Terlepas dari situasi yang ada saat ini, terlepas dari berita yang saat ini simpang siur ada di sekeliling kita, jangan sampai itu semua menutup mata kita sehingga kita melupakan Tuhan, sehingga itu semua menutup mata kita sehingga kita tidak mampu melihat kedahsyatan Tuhan. Ingat kembali segala pertolongan Tuhan. Sadari kembali segala pertolongan Tuhan atas kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya boleh ada sampai saat ini, semua karena kasih kemurahan Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan. Nah, ketika kita mampu menyadari, ketika kita mampu mengingat ini semua, yakinlah dan percaya bahwa kita akan mampu menghargai Tuhan lebih lagi. Kalau kita saja mampu mengapresiasi manusia, sesama kita, memberi penghargaan kepada manusia, bagaimana kita kepada Tuhan kita? Bagaimana apresiasi kita kepada Tuhan kita? Dia yang rela mati di atas kayu salib menebus dosa dan pelanggaran umat manusia. Dia yang menyediakan tempat bagi kita di surganya. Dia yang menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya sampai saat ini. Harusnya apresiasi kita, harusnya penghargaan kita lebih lagi kepada Tuhan kita. Diwujud nyatakan melalui apa? Sikap kita kepada Tuhan. Sikap kita dalam mengikut Dia. Nyatakan bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah kita. Tuhan Yesus adalah satu-satunya pribadi yang senantiasa ada dalam hidup kita. Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang pertama. Sadari kembali segala pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, Mazmur 47 ayat yang ke-10. Perhatikan ayat yang ke-10. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham, sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Bapak Ibu Saudara, kalau yang pertama tadi yang harus kita lakukan adalah kembali mengingat segala pertolongan Tuhan. Bahwa segala apa yang ada dalam kehidupan kita semua karena pertolongan Tuhan. Kita boleh ada sampai saat ini semua karena pertolongan Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan. Yang kedua, apa yang harus ada dalam kehidupan kita? Kita harus menyadari dan fokus kembali kepada Tuhan yang berkuasa membentengi kita. Arahkan kembali pandangan kita hanya tertuju kepada Tuhan. Terlepas dari segala situasi yang ada saat ini. Jangan biarkan situasi yang ada saat ini menutup segala fokus kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Saudara, apabila diperhatikan di mana umumnya fokus pandangan orang percaya hari-hari ini tertuju. Kalau kita perhatikan, Bapak Saudara, kemana sih pandangan kita hari-hari ini tertuju? Arah fokus pandangan kita hari-hari ini tertuju. Secara garis besar pada dasarnya tidak sedikit fokus banyak orang di luar sana pada hari-hari ini tertuju pada berbagai-bagai hal yang ada seputar masalah pandemi. Pandemi yang tidak pernah berakhir, pandemi yang belum berakhir, yang tidak tahu sampai kapan nanti tetap ada. Pada akhirnya berefek, berimbas kepada sektor pekerjaan, sekolah, dan yang lain sebagainya. Nah, pada akhirnya fokus kita teralihkan dalam situasi-situasi yang seperti ini, hal-hal seputar pandemi yang ada, entah itu mengenai jumlah orang-orang yang terpapar, berapa jumlah orang yang meninggal, kepanikan akan terkena paparan, nanti aku kesana, aku takut ini, takut itu, virus yang dapat bermutasi menjadi berbagai varian baru, katanya varian ini lebih mematikan, lebih ini, lebih itu, berbagai jenis vitamin dan obat-obatan yang perlu dikonsumsi. Oh, supaya terhindar aku harus minum vitamin, menyiapkan obat-obatan seperti ini, seperti itu, dan sebagainya. Tidak menutup kemungkinan akhir-akhir ini fokus kita ditutupi dengan hal yang demikian. Sehingga pada dasarnya tidak sedikit pula orang-orang di luar sana melupakan Tuhan. Karena apa?
ketakutan dalam dirinya, pada akhirnya membuat menjaga diri, seperti ini, beli obat ini, beli ini, menjaga diri, membentengi diri seperti ini. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang telah mengkonsumsi obat-obatan COVID-19 padahal mereka tidak terinfeksi. Sebagai upaya pencegahan, Pak. Supaya ini, Pak, supaya itu, Pak. Saudara, pada akhirnya inilah yang menjadi fokus banyak orang hari-hari ini. Ini menjadi fokus pandangan orang-orang hari-hari ini, lebih tertuju kepada kepanikan, lebih tertuju pada ketakutan, rasa was-was dalam dirinya. Saudara, kenapa saya katakan demikian? Bukan berarti saya katakan hidup berjaga-jaga itu salah, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak. Bukan artinya hidup berjaga-jaga dan menjalani pola hidup sehat boleh diabaikan. Tidak. Kita harus menjaga pola hidup kita harus menjaga kesehatan kita. Kalau kita tidak sehat, bagaimana kita mampu melayani Tuhan? Kalau kita tidak dalam kondisi yang baik, bagaimana? Kalau kita tidak dalam kondisi yang maksimal, bagaimana kita mampu melayani Tuhan dalam hidup kita? Kesehatan perlu dijaga. Tetapi jangan sampai fokus tentang kedahsyatan Tuhan ini teralihkan oleh hal-hal yang oleh sebagian orang dianggap sebagai sesuatu yang dahsyat. Kalau kita perhatikan dunia hari-hari ini, arah fokus pandangan mereka teralihkan dengan kondisi yang ada di sekitar mereka. Sehingga seolah-olah pandemi ini lebih besar daripada Tuhan kita. Padahal itu semua salah kaprah kalau kita perhatikan. Kita ada aja karena Tuhan. Hidup, mati, sukacita, duka cita, semuanya Tuhan izinkan ada dalam hidup kita. Artinya apa? Bahkan sakit penyakit semuanya Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita. Semuanya karena Tuhan. Jangan pernah melupakan Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Tapi hari-hari ini fokus pandangan kita teralihkan oleh situasi yang ada, sehingga menutup mata kita melupakan Tuhan yang lebih dahsyat dari segala sesuatu. Nah, poin yang kedua ini yang harus ada dalam kehidupan kita, ini yang harus ditata dalam hati kita. Jaga arah fokus pandangan mata kita, jangan sampai teralihkan dengan situasi yang demikian. Sadari dan fokus kembali kepada Tuhan yang berkuasa. Ingat, saudara, segala obat, mungkin dengan segala kemampuan obat itu mampu menyembuhkan, tapi terlepas dari itu semua, itu tetap buatan manusia. Yang utama adalah Tuhan yang beri kesembuhan. Nah, Bapak Saudara, pemazmur Bani Korah mengingatkan bangsa-bangsa, khususnya pada waktu itu bangsa Israel, agar mereka kembali memfokuskan pandangannya kepada Tuhan, bahwa betapa Tuhan yang layak disembah adalah Tuhan yang mempunyai perisai di bumi. Mengingatkan mereka kembali bahwa semuanya ini loh, semuanya ada dalam kontrolnya Tuhan, semua ada dalam kendali Tuhan. Raja-raja pada waktu itu memperlengkapi diri mereka dengan berbagai senjata dan perisai, supaya mereka tidak terluka, supaya mereka kalau perang mereka tidak kalah. Seperti itu, Bapak Saudara. Nah, hal-hal itulah yang membuat mereka mengalami kedamaian pada waktu itu. Kalau sudah pakai tameng, kalau sudah pakai baju zirah, rasa-rasanya hidupku sudah aman. Pada waktu itu, raja-raja pada waktu itu tidak akan terluka seperti itu. Namun pada nyatanya, kenyataannya itu adalah kedamaian yang semu. Kenapa saya katakan kedamaian yang semu? Hanya menenangkan hati sesaat, saudara. Ketika datang ancaman dari bangsa-bangsa yang lain yang lebih besar daripada itu, pada akhirnya apa? Apa yang didapati? Apa yang dapat dilakukan dari segala persenjataan dan perisai yang dimiliki? Menjadi takutlah mereka dan mulai mencari pertolongan kepada bangsa yang lain. Nah, kita bisa lihat di konteks perjanjian lama. Sebagian besar konteks perjanjian lama isinya tentang perang, dan perang. Merebut satu wilayah-wilayah yang lainnya. Ketika mereka gagal ini, mereka minta bantuan bangsa yang lain untuk menyerang bangsa yang lain. Itu yang terjadi pada waktu itu. Minta pertolongan kepada bangsa yang lain lagi. Tapi sebaliknya, saudara, ketika mereka memfokuskan pandangan dan datang sungguh-sungguh mencari Tuhan, apa yang mereka alami, saudara? Mereka mengalami pertolongan Tuhan dengan cara yang ajaib. Ya tadi, bagaimana Allah membentengi Yerusalem dari kepungan Sanherib. 185.000 pasukan diluluh-lantahkan dengan malaikat Tuhan, perantara malaikat Tuhan. Satu hal yang luar biasa. Kuncinya apa? Menjaga arah fokus pandangan. Jangan pikiran kita, pandangan kita teralihkan, tertutupi dengan masalah yang ada di depan kita, ketakutan kita, pada akhirnya menguasai hati dan pikiran kita. Tapi selalu ingatlah bahwa kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang luar biasa. Terlepas dari situasi yang ada saat ini, kembali lagi loh, semuanya Tuhan yang mengizinkan itu terjadi dalam hidup kita. Jangan pernah lupa. Jangan sampai kita menganggap situasi pandemi yang ada di sekeliling kita saat ini lebih besar daripada Tuhan. Ini memang menakutkan situasinya, ini memang mengerikan situasinya.
Tapi jangan sampai ini membuat arah pandangan kita kepada Tuhan terganggu. Ingatlah, sebesar apapun pandemi yang terjadi saat ini, itu tidak lebih besar daripada Tuhan Allah kita. Karena kita punya Allah yang dahsyat. Amin, itu dalam hati Bapak Ibu Saudara. Terlepas dari segala situasi apa yang ada saat ini. Saudara, ketika kita memfokuskan diri kita, pandangan kita, datang sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita akan mengalami pertolongan Tuhan dengan cara yang ajaib. Kita tidak pernah tahu bagaimana cara Tuhan menolong kita. Saya yakin dan percaya, sampai saat ini ketika Bapak Ibu Saudara masih ada sampai saat ini, saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan. Mengalami perjalanan-perjalanan iman dengan Tuhan. Bagaimana suatu hal yang dianggap mustahil bagi manusia itu terjadi bagi Bapak Ibu Saudara. Saya pun pernah merasakan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara juga pernah merasakan. Bapak Ibu Saudara alami Tuhan dalam diri kita. Bagaimana caranya? Jaga arah pandangan kita. Fokus kembali kepada Tuhan. Ketika kita mulai melenceng dari Tuhan, jaga kembali Allah perjalanan kita. Ingat Tuhan bahwa segala sesuatunya ada di dalam Tuhan. Di bawah kolong langit ini semuanya ada di dalam rencana Tuhan. Semua ada dalam kendali Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang dapat kita lakukan dengan kekuatan kita secara pribadi, dengan kekuatan kita secara mandiri, pada akhirnya tidak akan pernah sebaik apa yang Tuhan dapat lakukan dengan kuasa yang ajaib. Manusia mentok hanya sebatas pandangan matanya. Tapi perbuatan iman melebihi pandangan batas manusia. Apa yang dianggap mustahil oleh manusia itu tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Ini loh Allah kita yang dahsyat. Tuhan mau kita memfokuskan pandangan kita hanya kepada Dia. Kepada Dia yang dahsyat. Dia yang menolong umat Israel. Dia yang memimpin para orang-orang pilihan pada waktu itu. Dia yang turun ke dunia menjadi sama dengan manusia dalam diri Yesus Kristus yang rela mati di atas kayu salib menebus dosa dan pelanggaran umat manusia. Bahkan Dia yang saat ini hadir di tengah-tengah kita sebagai Roh Kudus yang menyertai kita, yang menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia adalah Allah yang dahsyat. Dia Tuhan yang luar biasa yang menyertai kita dalam segala situasi apapun. Yakinlah dan percaya di tengah segala situasi apapun yang saat ini ada dalam hidup kita, itu semua tidak lebih besar daripada Tuhan kita. Tuhan yang menciptakan dunia beserta segala isinya. Tuhan yang menyertai dan memimpin Bapak Ibu Saudara dan saya sampai saat ini. Mari berikanlah sikap hormat kita, kekaguman kita, dan rasa bangga kita akan Dia. Senantiasa eluk-elukan Tuhan sambil bertepuk tangan secara pribadi. Datang kepada Tuhan berdoa, ngomong sama Tuhan, Tuhan aku rindu Kau hadir di tengah-tengah. Tuhan aku rindu Kau Tuhan yang boleh menyertai setiap langkahku. Yakinlah dan percaya ketika hati kita ini tulus, Tuhan ada dalam diri kita, menyertai kita. Tuhan kita lebih dahsyat, Tuhan kita lebih besar dari situasi yang ada saat ini. Jangan takut, jangan patah hati, jangan pernah ragu. Teruslah melangkah bersama dengan Tuhan, karena kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Allah yang dahsyat, yang senantiasa memimpin kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan-Mu, setiap pimpinan Tuhan dalam hidup kami sampai saat ini Tuhan. Kami masih boleh ada karena kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang luar biasa. Biarlah ini semua terus terpatri dalam hati kami, sehingga kami terus mengingat kedahsyatan Tuhan terlepas dari situasi yang kami hadapi. Kami percaya segala apapun yang saat ini kami hadapi tidak lebih besar daripada Engkau. Kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang luar biasa, yang senantiasa membukakan jalan bagi setiap kami, setiap orang yang percaya, yang senantiasa datang. Biarlah kami memberikan rasa hormat kami, kebanggaan kami, gairah dalam diri kami hanya untuk Engkau saja. Tuhan, patri kami, firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami boleh terus melangkah dalam ketetapan. Kami serahkan setiap umat-Mu Tuhan, pribadi lepas pribadi. Biarlah firman ini boleh menguatkan setiap kami, untuk kami boleh melangkah, karena kami percaya kami punya Allah yang dahsyat, yang boleh senantiasa menyertai kami. Kami serahkan firman-Mu hanya dalam nama yang kudus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus berkati kita. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkata,